Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hairun Nasihin dengan NIM H41241113 dari golongan B, Prodi Teknik Energi Terbarukan, Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang motor asinkron. Motor asinkron atau biasa disebut induction motor adalah jenis motor listrik arus bolak-balik atau arus AC yang paling banyak digunakan di industri dan peralatan rumah tangga. Disebut asinkron karena kecepatan putar rotornya tidak sama atau tidak sinkron dengan kecepatan medan putar stator. Motor asinkron memiliki bagian-bagian utama seperti stator, rotor, casing, bearing, dan kipas pendingin. Prinsip kerja motor asinkron. Yang pertama, stator diberi arus AC 3 fasa atau 1 fasa untuk menghasilkan medan magnet berputar. Medan magnet yang berputar ini memotong konduktor pada rotor sehingga timbul gaya gerak listrik. GGL tersebut menimbulkan arus rotor yang menghasilkan medan magnet sendiri. Interaksi antara medan magnet stator dan rotor menimbulkan torsi yang memutar rotor. Selanjutnya, karakteristik motor asinkron. Hubungan torsi dan kecepatan. Torsi meningkat saat slip bertambah, tetapi menurun setelah melewati torsi maksimum atau breakdown torque. Efisiensi tinggi, terutama pada motor 3 fasa, memiliki efisiensi hingga 90 sampai 95%. Kemudian slip rendah. Biasanya motor asinkron memiliki slip 1-5% saat beban penuh. Lalu arus awal yang besar. Saat starting, arus bisa mencapai 5-7 kali arus nominal. Kemudian kecepatan hampir konstan, tidak banyak berubah terhadap variasi beban apapun. Selanjutnya, perawatan yang mudah. Motor asinkron ini memiliki perawatan atau dapat dirawat dengan lebih mudah daripada motor DC karena tidak memiliki komutator atau sikat. Selanjutnya, jenis-jenis motor. Motor asinkron ini memiliki 2 jenis. Yang pertama 1 fasa, yang kedua 3 fasa. Apa bedanya 1 fasa dengan 3 fasa? Yang membedakannya adalah yang motor asinkronnya 1 fasa itu biasanya digunakan untuk hal-hal atau beban-beban yang ringan, seperti untuk peralatan rumah tangga atau contohnya kipas, pompa air, mesin cuci, dan lain lagi. Sedangkan untuk yang 3 fasa ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang berat atau yang biasanya digunakan untuk induksi atau pabrik, seperti contohnya itu konveyor, kompresor, dan mesin bubut dan lain-lain. Kemudian keunggulan. Mesin asinkron ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu struktur sederhana dan kokoh, biaya murah, perawatan mudah, dan efisiensi tinggi terutama pada motor 3 fasa. Dari keunggulan tersebut, motor asinkron ini pasti memiliki kekurangan seperti faktor daya rendah saat beban ringan, kecepatan sulit diatur tanpa perangkat tambahan seperti inverter dan VFD. Lalu kekurangannya lagi yaitu arus start yang besar. Selanjutnya, pengaplikasian motor 1 fasa.
Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini ada beberapa gambar yang menjadi pengaplikasian motor asinkron. Yang ini yang satu fasa. Ada kipas angin, mesin cuci, bor listrik, blender, dan pompa air tangga. Selanjutnya adalah pengaplikasian yang 3 fasa. Di sini ada gambarnya mesin bubut, conveyor, blower, chiller, dan kompresor. Kesimpulan dari semua yang sudah dijelaskan tadi yaitu motor asinkron adalah motor listrik arus bolak-balik atau AC yang paling banyak digunakan karena konstruksinya sederhana, kuat, efisien, dan mudah dirawat. Motor ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana medan magnet berputar dari stator menginduksi arus pada rotor sehingga menghasilkan torsi yang memutar poros motor. Karena kecepatan rotor sedikit lebih lambat dari medan magnet stator atau yang bisa disebut slip, motor ini disebut asinkron. Dengan kecepatan hampir konstan, efisiensi tinggi, dan torsi stabil, motor asinkron banyak digunakan pada peralatan rumah tangga dan mesin industri seperti pompa, kipas, conveyor, dan kompresor, dan menjadikan motor ini sebagai penggerak utama yang handal dan ekonomis serta serbaguna. Sekian sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.